Bab 2. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat mobil yang bannya bocor atau meletus? Bagaimanakah cara mengganti ban yang bocor tersebut dengan ban yang baru? Untuk dapat mengganti ban yang bocor tersebut, mobilnya harus diangkat terlebih dahulu. Bagaimanakah cara mengangkat mobil tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga yang cukup besar? Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat jelaskan konsep tekanan pada zat padat, zat cair, dan gas, menjelaskan dan memberikan contoh penerapan hukum Pascal, hukum pokok hidrostatis, dan hukum Archimedes. Tekanan pada zat padat. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satu satuan luas permukaan bidang tekan. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas bidang. Tekanan pada permukaan benda ditentukan oleh besar gaya dan luas bidang tekan tempat gaya bekerja. Tekanan pada zat cair. Tekanan hidrostatik tergantung pada massa jenis, ketinggian, atau kedalaman zat cair, serta percepatan gravitasi bumi sehingga dirumuskan P sama dengan tekanan hidrostatik, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, dan H sama dengan ketinggian dan kedalaman zat cair. Hukum Pascal. Pascal mengemukakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama rata dan sama besarnya. Hukum Pascal ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan peralatan hidrolik yang digunakan untuk memindahkan dan mengubah besar gaya, yaitu dengan memberikan gaya yang kecil untuk memperoleh gaya yang besar. Bejana berhubungan adalah bejana-bejana yang bagian atasnya terbuka, namun bagian bawahnya berhubungan satu sama lain. Apabila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama dan dalam keadaan seimbang, permukaan zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Bejana berhubungan tidak berlaku bila A. Bejana diisi dengan lebih dari satu zat cair. B. Bejana dalam keadaan tertutup. C. Terdapat pipa kapiler. Berdasarkan hukum utama hidrostatik diperoleh hubungan P1 sama dengan P2, Rho1 H1G sama dengan Rho2 H2G, Rho1 sama dengan massa jenis zat cair 1, Rho2 sama dengan massa jenis zat cair 2, H1 tinggi permukaan zat cair 1, H2 tinggi permukaan zat cair 2. Hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Fa sama dengan Rho dikali V dikali G. Fa sama dengan gaya ke atas, Rho sama dengan massa jenis zat cair, V sama dengan volume zat cair yang dipindahkan, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. 1. Tenggelam. Benda dapat tenggelam karena berat benda atau W lebih besar daripada gaya ke atas atau Fa. Berlaku rumus W lebih besar VA. MB kali G lebih besar MA kali G. Dalam kurung VB kali Rho B kali G lebih besar dalam kurung FA kali Rho A kali G. Karena VB sama dengan VA, maka Rho B lebih besar Rho A. 2. Melayang.
Benda dapat melayang karena berat benda atau V sama dengan gaya ke atas atau FA. Pada benda melayang berlaku rumus W sama dengan FA. Rho B kali VB kali G sama dengan Rho A kali FA kali G. Rho B sama dengan Rho A. 3. Terapung. Sebuah benda dapat terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. W sama dengan FA. Rho B kali VB kali G sama dengan Rho A kali FA kali G. Karena VA lebih kecil daripada VB, maka Rho B lebih kecil daripada Rho A. Karena VA lebih kecil daripada VB, maka Rho B lebih kecil daripada Rho A. Penerapan hukum Archimedes. Hasil teknologi yang dibuat berdasarkan hukum Archimedes yaitu 1. Kapal laut, 2. Hidrometer, 3. Kapal selam, 4. Galangan kapal, 5. Balon udara, 6. Jembatan ponton. Tekanan pada gas. 1. Mengukur tekanan atmosfer. Tekanan udara atau atmosfer pertama kali diukur oleh Evangelista Torricelli pada tahun 1643. Dari percobaan itu diperoleh 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Nilai tekanan 76 cm Hg dapat diketahui dengan cara memasukkan rumus tekanan. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho sama dengan massa jenis raksa, sama dengan 13.600 kg per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi bumi, sama dengan 9,8 Newton per kilogram. H sama dengan tinggi kolam raksa sama dengan 76 cm sama dengan 0,76 meter. Tekanan raksa adalah 100.000 Newton per meter kuadrat sama dengan 100.000 PA. 2. Hubungan antara ketinggian tempat dengan tekanan udara. Hubungan antara ketinggian tempat dan tekanan udara dirumuskan H sama dengan 76 min X per 0,1 dikali 10 meter. H sama dengan ketinggian tempat di atas permukaan laut dengan X tekanan tempat di atas permukaan laut. 3. Alat pengukur tekanan udara. A. Barometer raksa adalah alat untuk mengukur tekanan udara di ruangan terbuka. B. Barometer air. Air digunakan sebagai pengganti raksa. Tinggi air yang dibutuhkan untuk mengukur 1 atm, yaitu tekanan di atas permukaan air, adalah 10,2 meter. Yang pertama kali dibuat oleh Otto von Guericke. C. Barometer aneroid atau logam adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dengan menggunakan bahan logam. 4. Pemanfaatan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Saat menghisap minuman dengan sedotan. B. Saat mengeluarkan susu kental dari kaleng. C. Penghisap karet. Dan D. Alat suntik. 5. Tekanan gas dalam ruang tertutup. Alat untuk mengukur tekanan udara di dalam ruangan tertutup adalah manometer. Terdapat beberapa jenis manometer. A. Manometer zat cair merupakan manometer jenis terbuka
yang berbentuk U, yang memiliki satu tabung terbuka dan tabung lainnya tertutup. B. Manometer logam. Manometer logam terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Manometer Bourdon merupakan manometer logam dengan bagian utamanya berupa sebuah pipa logam yang melengkung dengan salah satu ujungnya tertutup, yang dihubungkan dengan jarum penunjuk skala. 2. Manometer Schaefer dan Borlenberg adalah sebuah plat logam yang berbentuk gelembung yang dihubungkan dengan jarum penunjuk skala dengan roda bergerigi. 3. Manometer pegas biasanya digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam kendaraan. 6. Hukum Boyle. Pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. P kali V sama dengan C, dengan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, dan C sama dengan konstan. Atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, dengan P1 sama dengan tekanan awal, P2 sama dengan tekanan akhir, V1 volume awal, V2 volume akhir. Alat yang cara kerjanya berdasarkan hukum Boyle: A. Pompa air, B. Pompa udara, C. Pompa sepeda.